Oke, kelanjutannya ya, ini selain tadi sudah dibahas tentang strategi belajar mengajar dan juga kiranya juga perlu menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar ya, sehingga strategi itu bisa diimplementasikan gitu. Apa itu lingkungan belajar? Itu dapat diartikan sebagai kondisi pengaruh dari rangsang dari luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, intelektual yang mempengaruhi siswa. Ada beberapa yang bisa dilakukan ya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar tadi gitu, antara lain. Nah, ini pertama mengatur kelas ya. Pengelolaan yang baik itu dimulai sebelum hari pertama sekolah. Tadi saya bilang guru yang baik itu sebelum siswa masuk kelas dia sudah harus punya perencanaan gitu. Jadi ketika dia udah masuk kelas dia udah punya perencanaan itu dan dia udah tahu di mana pengaturan kelas yang ada gitu. Misalkan dia merencanakan terkait dengan mempertimbangkan efek dari perabotan-perabotan yang ada dalam kelas, kemudian juga meja kursi misalkan seperti apa, apakah memang mau letter U, apa memang mau konvensional yang digunakan gitu ya. Itu perlu direncanakan gitu. Kemudian juga mengatur kelas sedemikian rupa sehingga antar guru dan siswa itu mudah berinteraksi, pengaturan meja dan kursi sehingga mempermudah ketika bicara dengan siswa. Itu juga termasuk pengaturan kelas juga ya. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu dipikirkan oleh seorang guru ketika mau strategi belajar yang dia telah rencanakan itu berjalan dengan baik. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan guru dan siswa yang baik ya, atau yang produktif. Hubungan guru dan siswa ini adalah salah satu faktor penting juga untuk bisa mempengaruhi proses belajar ya. Bagaimana kemarin sudah disampaikan juga bahwa pengaruh afek atau emosi itu sangat penting dalam proses motivasi dan pembelajaran seorang siswa. Sehingga ketika siswa memiliki hubungan yang positif dan suportif dengan guru, mereka tentu akan memiliki keterikatan juga ya yang lebih tinggi dan motivasi intrinsik untuk belajar juga akan lebih besar gitu. Mereka juga akan terlibat dalam pembelajaran yang lebih regulate gitu dan cenderung juga akan mampu dikontrol oleh si guru dan harapannya juga mampu berprestasi di dalam kelas. Cara-cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam rangka membangun dan mempertahankan hubungan yang produktif tadi antar siswa dan guru, pertama itu bisa berkomunikasi secara rutin kepada siswa tersebut, baik itu menunjukkan kepedulian dan juga respect kepada siswa sebagai individu. Pada tingkat tertentu kita memang perlu juga membantu siswa memenuhi kebutuhan mereka akan keterjalinan dengan menunjukkan hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, bahwa kita peduli menghargai mereka sebagai individu. Misalnya ketika kita memberikan sebuah senyum dan salam hangat di pagi hari, atau kita juga bisa memuji mereka ketika mereka baru potong rambut, atau ketika mereka menerima sebuah penghargaan atas hobi mereka dan lain sebagainya. Itu salah satu kita menunjukkan kepedulian kita ya. Dan kepedulian dan respect ini melibatkan lebih dari sekedar menunjukkan afeksi juga. Dalam kenyataannya untuk menunjukkan kepada siswa bahwa kita benar-benar peduli dan menghargai mereka, kita juga perlu menunjukkan ketulusan juga ya. Kemudian yang ketiga itu menciptakan iklim psikologis yang efektif. Maksudnya di sini selain tadi hubungan guru siswa yang terjaga dan suportif merupakan kontributor bagi pembelajaran, iklim psikologis yang efektif juga termasuk ya, yaitu lingkungan psikologis umum yang mewarnai interaksi di dalam kelas. Kita menginginkan suatu kelas di mana para siswanya merasa aman dan nyaman tentunya, dan membuat pembelajaran itu menjadi prioritas yang tinggi bagi siswa, serta bersedia mengambil resiko dan membuat kesalahan demi kesuksesan akademik jangka panjang. Sehingga lingkungan yang seperti inilah yang pada akhirnya bisa meminimalkan masalah
kedisiplinan dan sangat penting bagi siswa untuk meraih prestasi akademiknya. Beberapa strategi yang bisa membantu untuk menciptakan iklim psikologis yang efektif ini, pertama itu membangun suasana yang berorientasi pada tujuan ya, menyerupai suatu suatu pencapaian juga gitu. Jadi ada kita punya tujuan dalam kelas ini gitu. Tapi usahakan jangan membuat iklim itu menakutkan. Meskipun hubungan yang baik dengan siswa itu penting, kita juga harus perlu menyadarkan siswa bahwa kita bersekolah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan suasana menyerupai bisnis dalam tanda kutip ya. Kita punya target gitu. Kalau marketing kan gitu, kita punya target gitu. Namun meski demikian, aktivitas kelas ini gimana caranya itu supaya kita olah tidak membosankan. Melainkan harus menarik, menyenangkan, memiliki hiburan, enjoy, sehingga pada akhirnya mereka menganggap hal-hal yang di kelas itu tidak sebagai sesuatu yang menekan gitu ya. Kemudian juga komunikasikan dan tunjukkan bahwa tugas sekolah itu berharga gitu. Sebagai guru kita perlu juga memberi pesan kepada siswa tentang value dari pelajaran di sekolah, bukan hanya dalam ucapan tapi juga dalam tindakan kita ya. Kita harus menjelaskan bagaimana kaitan topik-topik di kelas dengan dunia luar dengan contoh-contoh yang sifatnya praktis gitu. Kemudian banyak lagi yang bisa dilakukan ya untuk bisa menciptakan iklim psikologis yang efektif. Misalkan juga salah satunya meningkatkan rasa kebersamaan dalam kelas gitu, sehingga siswa itu punya rasa kepemilikan ya. Siswa akan memandang dirinya sebagai anggota dari kelas yang penting dan berharga, sehingga ketika siswa itu berbagi rasa kebersamaan, mereka akan lebih menunjukkan perilaku prososial gitu, tetap fokus mengerjakan tugas-tugasnya, antusias terhadap aktivitas kelasnya, serta mencapai prestasi yang tinggi gitu. Dan ini sangat penting sekali untuk bisa membuat motivasi siswa itu tetap ada gitu ya dalam dia belajar dan stay di kelasnya. Kemudian merencanakan aktivitas yang membuat siswa fokus pada tugasnya. Seorang guru dalam merencanakan pembelajaran dituntut untuk tidak hanya berpikir bagaimana memfasilitasi pembelajaran siswa dan pemrosesan kognitif, melainkan juga bagaimana memotivasi siswa untuk bisa belajar. Pastikan bahwa siswa itu selalu terlibat secara produktif dalam kegiatan yang bermanfaat. Kemudian juga siswa cenderung lebih terlibat kepada aktivitas dan tugas yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan mereka, sehingga guru perlu menakar juga sih keterampilan dan pengetahuan siswa ini sebatas mana, sehingga tugas-tugas yang diberikan itu sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya. Kalau mereka diminta melakukan hal yang mungkin terlalu sulit, dengan kata lain mereka tidak akan mampu menyelesaikan dengan optimal atau dengan baik yang diberikan, sediakan semacam guideline gitu atau struktur yang jelas gitu untuk mereka bisa berbagi bersama teman-teman atau mengerjainnya secara kelompok. Itu akan lebih fair untuk mereka. Seperti itu. Kemudian memodifikasi strategi pembelajaran ya. Jadi memodifikasi ini maksudnya bisa saja kita merubah dari strategi pembelajaran yang sudah ada gitu. Ketika siswa sulit memahami pokok bahasan di kelas nih misalkan, atau ketika mereka menunjukkan tidak minat mempelajarinya, maka tentunya mereka pasti akan menunjukkan perilaku yang non produktif ya, atau kontraproduktif gitu di kelas, yang pada akhirnya menyebabkan rasa frustasi pada mereka atau mereka bosan. Dan bagi guru yang pemula, strategi pembelajaran belajar yang awalnya sudah mereka susun itu bisa saja mereka modifikasi, mereka mengubah strategi pengajaran berdasarkan juga dari apa yang mereka lihat gitu ya, sehingga pada akhirnya tidak berlarut-larut perasaan siswa tadi yang frustasi ataupun bosan di kelas. Kemudian yang terakhir itu mempertimbangkan perbedaan individu dan perbedaan perkembangan para siswanya.
untuk menjadi pengelola kelas yang benar-benar efektif, kita harus menyadari bahwa perilaku kelas siswa di kelas yang berbeda mungkin sebagian besar juga disebabkan oleh kecenderungan biologis yang tidak sepenuhnya bisa mereka kendalikan ya. Karena kan faktor-faktor genetik itu juga ada gitu. Terus juga ada faktor-faktor, kemarin kita sudah bahas masalah perbedaan individual gitu ya. Itu juga harus menjadi pertimbangan bagi kita untuk proses menyusun strategi-strategi itu ya, sehingga pada akhirnya perbedaan individual ini menjadi pertimbangan bagi kita. Seperti itu. Oke, terima kasih.